Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, perkenalkan nama saya Imanuddin, NIM 1201614, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Baik, saya akan menyampaikan materi yang ketujuh, yaitu membangun nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Pentingnya membangun loyalitas pelanggan. Pelanggan didefinisikan oleh Gaspard dalam beberapa divisi, yaitu pelanggan adalah orang yang tidak tergantung kepada kita, tetapi kita yang tergantung padanya. Pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Tidak ada seorang pun yang pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan. Yang selanjutnya, pelanggan adalah orang yang beramat penting yang tidak dapat dihapuskan. Terdapat beberapa jenis pelanggan dalam manajemen mutu terpadu, yaitu pelanggan internal. Pelanggan adalah orang yang berada dalam organisasi atau perusahaan dan memiliki pengaruh pada kinerja pekerjaan lembaga kita. Pelanggan antara intermediate customer, yaitu mereka yang tidak berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk itu. Loyalitas didefinisikan sebagai niat pelanggan atau kecenderungan untuk membeli kembali dari perusahaan yang sama. Devlin, Ender, dan Mirza menyatakan bahwa salah satu keunggulan bersaing yang paling efektif dalam bisnis berkarakteristik dasar adalah membina hubungan erat dengan konsumen. Pada pakar pemasaran menyatakan bahwa loyalitas pelanggan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempertahankan persaingan. Sebagai ditemukan Murdoch bahwa loyalitas pelanggan telah diakui sebagai sumber penting untuk mempertahankan persaingan yang berkelanjutan dalam hal referensi pelanggan. Selanjutnya yaitu pendekatan konsep Islamic marketing. Terdapat perbedaan antara ketiga konsep komunikasi pemasaran. Bagi pemasaran menjadi tiga. Pertama, mass marketing adalah konsep komunikasi pemasaran yang dijalankan satu arah ditujukan ke semua orang. Selanjutnya, mass marketing melalui kegiatan periklanan. Untuk semua orang tanpa harus mengenali kepada siapa tepatnya pesan itu disampaikan. Kedua konsep direct market yang berdasarkan kegiatan komunikasi pemasarannya pada database pelanggan yang telah mereka punyai. Ketiga, konsep komunikasi pemasaran tersebut dilandasi oleh dasar pemikiran pemasaran konvensional sebagai dikemukakan. Paradigma masyarakat saat ini menganggap perilaku bisnis merupakan etika Islam akan menghambat proses mencapai keuntungan masing-masing sebagai atas dalam bisnis. Pendekatan konsep pemasaran konvensional berbeda dengan pendekatan konsep pemasaran dalam perspektif Islam. Pemasaran konvensional menggunakan pendekatan konsep refleksi marketing yang berdasarkan teori pertukaran sosial. Yang selanjutnya yaitu peningkatan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti. Oliver mendefinisikan kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Sedangkan menurut Anderson dan Fonel, kepuasan adalah keseluruhan evaluasi kinerja berdasarkan semua pengalaman sebelumnya dengan perusahaan. Kepuasan terhadap suatu jasa berkaitan dengan proses konfirmasi dan diskonfirmasi dengan harapan. Penelitian di bidang pemasaran jasa telah banyak menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas. Berbeda dengan pendekatan konsep Islamic marketing yang berdasarkan teori maqasid syariah, sebagaimana dijelaskan di muka bertujuan untuk memberikan kemaslahatan hidup masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Pendekatan konsep Islami marketing yang berdasarkan teori maqasid syariah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan hidup masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Kepuasan pelanggan dibangun atas dasar-dasar syariah, di mana para pemasar dalam melayani pelanggan melalui bersikap dan perilaku lemah lembut, murah hati, dan mengutamakan pelanggan. Pelanggan yang telah merasakan kepuasan atas layanan yang diberikan pemasar
Pelanggan yang memiliki kualitas yang tinggi baik terhadap pemasar maupun kepada lembaga, sehingga tercipta hubungan jangka panjang baik antara pelanggan dengan pemasar maupun kepada pelanggan. Pada akhirnya, lembaga yang didukung oleh loyalitas pelanggan yang tinggi akan mampu mempertahankan persaingan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan konsep Islamic marketing dapat digunakan sebagai strategi pemasaran dalam mempertahankan persaingan dalam industri perguruan tinggi maupun perusahaan barang dan jasa lainnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.